Halo, selamat datang teman-teman semua, seluruh tim Smart Parking dan Smart Guard. Di sesi kali ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kita semua, yaitu gimana sih caranya membangun karir yang sukses biar kita ini makin dihargai dan dihormati di tempat kerja. Saya yakin deh, pasti jawabannya iya kan? Siapa sih yang nggak mau? Kita semua pengen kontribusi kita itu dilihat, kerja keras kita itu diapresiasi. Nah, perjalanan untuk jadi karyawan yang tak ternilai di mata perusahaan itu, dimulainya dari sini, hari ini. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas beberapa menit ke depan? Pertama, kita mulai dari sebuah pilihan. Terus kita lihat kita ini ada di posisi mana sih sekarang di antara tiga tipe karyawan? Lalu kita bedah pola pikir seorang bintang, temukan senjata rahasianya, belajar cara praktis cari solusi, dan yang paling penting, gimana caranya mulai sekarang juga. Oke, mari kita mulai ya. Hal pertama, dan ini yang paling dasar banget, kita harus sadar kalau jadi seorang superstar itu bukan takdir atau keberuntungan. Bukan. Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau kita nggak secara sengaja dan sadar bilang ke diri sendiri, oke, gue mau jadi bintang, maka ya otomatis kita sudah memilih untuk jadi yang biasa-biasa aja, jadi yang rata-rata. Nggak ada tuh posisi netral. Jadi pertanyaan pertama buat diri kita masing-masing. Apa pilihanmu? Sekarang coba kita lihat petanya. Di setiap perusahaan, termasuk di tempat kita, karyawan itu secara umum bisa dibagi jadi tiga kelompok besar. Konsep ini namanya kurva lonceng. Yuk kita coba lihat kita ada di mana. Coba perhatikan grafik ini. Sebagian besar orang, ya sekitar 60-80%, itu ada di tengah-tengah, kelompok rata-rata. Terus ada kelompok kecil di kiri, rusak total, dan kelompok kecil di kanan, ini nih yang kita tuju, yaitu bintang. Jumlahnya memang sedikit, tapi dampaknya luar biasa besar. Terus apa sih yang bedain ketiganya? Jelas banget, kalau ketemu masalah, si bintang itu otaknya langsung muter cari solusi. Kalau si rata-rata, dia balik ke atasan, nanya, Pak ini gimana ya? Nah kalau si rusak total, dia cuma kasih alasan kenapa kerjanya nggak beres. Kelihatan kan bedanya? Nah, pertanyaannya, kenapa si bintang ini bayarannya lebih tinggi dan promosinya lebih cepat? Jawabannya simpel. Karyawan rata-rata itu cuma pakai otot. Datang, kerjakan tugas, pulang. Tapi seorang bintang, dia pakai otot plus otak. Dia ikut mikir, cari jalan keluar, dan selesaikan masalah. Ingat ya, di dunia kerja, otak selalu dibayar jauh lebih mahal daripada otot. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian paling intinya, yaitu pola pikir. Sebenarnya apa sih yang ada di kepala seorang bintang yang bikin dia beda? Semuanya dimulai dari pemahaman yang sangat mendasar tentang gaji. Coba deh, tanamkan kalimat ini di pikiran kita. Gaji itu bukan bayaran cuma karena kita datang dan absen. Gaji adalah bayaran atas kontribusi kita dalam membantu perusahaan mendapatkan profit. Setiap orang dari kita, apapun posisinya, digaji untuk tujuan ini. Caranya gimana? Sebenarnya cuma ada dua jalan utama untuk naikin profit. Pertama, bantu tingkatkan pendapatan. Contohnya, kasih pelayanan terbaik, senyum tulus, biar pelanggan senang dan mau datang lagi. Kedua, bantu hemat biaya. Contohnya, jaga peralatan kerja, jangan boros, kerja yang efisien. Simpel kan? Seorang bintang itu memegang prinsip ini kuat-kuat. Coba pikir, perusahaan kan komitmen penuh bayar gaji kita tepat waktu, nggak pernah ditawar-tawar. Nah, seorang bintang juga punya komitmen yang sama terhadap targetnya. Nggak ada istilah moga-moga tercapai. Buat dia, target itu janji, harga mati. Dalam pekerjaan apapun, yang namanya masalah dan kendala itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, pembeda terbesar antara karyawan biasa dan seorang bintang itu terletak di cara mereka melihat dan menghadapi rintangan-rintangan ini. Lihat deh, bedanya tipis banget di cara ngomongnya, tapi dampaknya, jauh. Yang rata-rata lihat halangan sebagai tembok, sebagai alasan untuk berhenti. Nggak bisa pak, soalnya. Tapi bintang, dia lihat halangan yang sama sebagai tanjakan yang harus dilewati untuk sampai ke tujuan. Oke, ada halangan, tapi bisa dikerjakan. Jadi ini dia intinya. Promosi, kenaikan gaji, kepercayaan dari atasan, semua itu datang ke orang yang secara konsisten membuktikan diri sebagai pemecah masalah, bukan sekedar pelapor masalah. Kualitas kita sebagai karyawan diukurnya dari sini. Dan kalimat ini ngena banget. Perusahaan investasi ke kita itu untuk dapat solusi. Kalau alasan semua orang bisa kasih. Tapi solusi
Itu yang mahal harganya. Jadi, yuk kita jadi orang yang selalu bawa solusi. Oke, sekarang kita udah tahu nih harus jadi pemecah masalah. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Tenang, ada metode yang cerdas dan sebenarnya sangat sederhana untuk menemukan solusi dari tantangan apapun. Gini, kalau kita ketemu masalah baru, jangan cuma berpikir. Kenapa? Karena berpikir sendirian itu sama aja kayak nebak-nebak pakai ingatan kita yang terbatas. Hasilnya nggak pasti. Cara yang lebih cerdas adalah mencari. Artinya, kita cari jawaban yang sudah terbukti berhasil dari sumber yang tepat. Jadi bisa jadi selama ini kita bertanya dengan cara yang salah. Pertanyaan, bagaimana ya caranya pas kita lagi buntu, itu seringkali malah bikin kita makin buntu. Nah, ini dia 2 pertanyaan saktinya. Daripada pusing mikirin bagaimana, coba ganti pertanyaannya jadi, di mana ya saya bisa mencari jawabannya? Mungkin di SOP, di internet, lalu tanya lagi, siapa ya yang kira-kira sudah tahu jawabannya? Mungkin senior kita atau atasan kita. Jawabannya itu hampir selalu ada di luar kepala kita. Tinggal dicari. Nah teman-teman, kita udah sampai di bagian akhir. Semua ilmu ini nggak akan ada artinya kalau cuma didengerin. Perjalanan kita untuk menjadi seorang superstar di tim Smart ini dimulai begitu sesi ini selesai. Dimulai sekarang. Ingat ya, ini bukan soal jadi sempurna dalam satu malam. Bukan, ini soal komitmen untuk jadi lebih baik sedikit demi sedikit setiap harinya. Yang paling penting tuh cuma satu, kemauan. Kemauan untuk berubah, mau belajar, dan mau terus bertumbuh. Saya mau tutup sesi ini dengan satu kalimat pengingat yang kuat ini. Karir kita, kesuksesan kita, seberapa kita dihargai, semua itu ada di tangan kita sendiri. Itu bukan takdir yang sudah ditulis dari sananya, tapi itu adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Jadi mari kita pilih untuk menjadi bintang.